Warga yang kompak mendukung program RT segala macam. Gak mau buka gitu tuh marah-marah, dianya tuh gimana tuh keluar. Hasil kita yang capek jadinya itu. Perusahaan yang berdiri ini ada nggak sumbangsinya? Yang saya cegah itu sampah PT. Tanpa dukungan semuanya tidak akan terlaksana. Seolah-olah jadi pembuangan terakhir tuh di depan rumah kos saya. Apa yang kita lakukan hari ini adalah persembahan untuk anak cucu kita ke depan. Cut dulu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Warga, obrolan orang kecil. Sore ini kita kedatangan Bapak Hafid, RT 09, RT 09T 1. Bagaimana nih Pak kesan Bapak nih setelah menjabat jadi RT? Alhamdulillah atas silaturahmi ini, tentunya yang pertama kami bersyukur karena kepercayaan telah diberikan kepada saya, dan apa yang dulu pernah kita sampaikan bahwa ada tahapan-tahapan yang ingin kita capai. Ya kami selaku RT memang mewadahi, artinya kami memberikan suatu pelayanan. Maksudnya pelayanan seperti apa? Bagaimana itu pelayanan maksudnya? Untuk pelayanan keluarga kita yang pertama itu secara administratif untuk memberikan pelayanan KTP, pindah KTP, KK, domisili dan lain-lainnya. Pelayanan itu bukan hanya itu, kita bisa koordinasi dengan pihak-pihak keamanan, bisa koordinasi dengan pihak-pihak kebersihan ketika memang adanya komplain dari warga-warga. Itu kan bentuk pelayanan, dan banyak lagi pelayanan-pelayanan lainnya seperti kita mendengarkan aspirasi yang datang dari warga, seperti adanya pohon-pohon di pagar, terus adanya gangguan-gangguan orang-orang asing yang datang masuk ke tempat kita. Itu pun sebagian menjadi pelayanan untuk warga kami selaku RT. Tapi saat ini untuk pendataan warga udah selesai 100% atau masih dalam berjalan? Untuk pendataan memang kita belum rampung keseluruhan, tapi memang secara berkala kita mempunyai prioritas di bulan kelima ini kita akan menuntaskan itu. Tapi sekarang tahapannya memang sudah dalam pengetikan, kita nanti bagaimana merangkum agar nama warga itu sesuai dengan nama kakaknya masing-masing, kartu keluarga masing-masing. Ya. Jadi berkolom gitu. Masalahnya gini, ada yang bilang orang pada lu bilang katanya kalau dia pulang tuh pintu gerbang ini suka ditutup tuh kalau dibangunin, katanya orangnya kayak nggak mau buka gitu tuh marah-marah, dianya tuh gimana tuh keluhan masyarakatnya. Untuk masalah keamanan memang kita kan bertahap ya. Nanti kita akan berkoordinasi pihak keamanannya sendiri untuk memberikan pelayanan ekstra untuk warga yang ada di lingkungan kita. Kita semua pasti akan tampung semua yang menjadi keluh kesah warga. Ya tentunya butuh proses. Jadi kita harus koordinasi, dan kita juga harus memberikan arahan kepada petugas-petugas keamanan kita bahwa inilah yang diinginkan warga. Jadi itu tetap akan kita wadahi. Nanti menganalisa sebenarnya yang bagusnya gimana sih. Kalau tahu-tahu baru kita langsung merubah, kan nanti agak kaget juga dan agak bingung juga. Kita kan harus ada kalkulasi, harus ada hitung-hitungan nih, nominal yang memang dulu seperti apa sih, nah sekarang kita mau jadikan seperti apa. Nah untuk mengenai retribusi ini kan pasti ada perubahan nih, entah dari pencatatan. Nah untuk Pak RT sendiri, untuk data administrasi ini baik keamanan atau kebersihan itu pasti ada bukti pembayaran yang si pembayar ini menerima. Apakah untuk berlaku ini ada yang terbaru? Oh, yang untuk warga ya? Iya, untuk warga seperti ini yang saya memang menginginkan adanya perubahan di bidang administrasi. Saya bilang bahwa kita harus ada manajemen. Manajemen itu penting untuk pertumbuhan perekonomian kita sebagai RT di lingkungan ini. Karena apa? Ketika memang terstruktur dan tercatat, pengeluaran, pemasukan itu menjadi modal utama penting buat kita. Kenapa? Orang akan melihat berapa sih pengeluaran kita tiap bulan, ya kan? Berapa sih pemasukan kita tiap bulan. Jadi terukur. Makanya kita selalu memberikan kwitansi di dalamnya. Makanya warga jangan terlalu risih untuk hal-hal yang baru. Karena apa? Ini untuk menciptakan suatu keteransparan. Kwitansi itu tercatat sekaligus pendataan. Jadi emang selama ini kalau bilang RT sekarang ribet banget sih. Sebenarnya bukan ribet.
Siapa yang Ada aja sistem baru itu kadang asing, ada aja. Makanya saya bilang bagus kok nggak mau. apapun yang akan kita lakukan itu untuk kemajuan kampung kita. Namanya komplek kan setinggi tingginya tuh mengalahin genteng kita tuh pagernya. Nah, saya lihat-lihat kemarin baru, saya mau kagak pernah masuk sih. Pas kemarin kebetulan masuk, saya lihat kalau kompleknya dia, Ya. pagarnya dia sanggah, biar kalaupun rubuh pagar ke dia, tanggahan itu otomatis kan. Nah, kalau keluarga bodo amat, kayak ini soal begitu. Nah, udah begitu kan ditanamin itu tuh bambu kuning kecil tuh. Itu sampahnya sampai menumpuk bertahun-tahun Pak RT. Kita yang ini, saya misalnya tukang buat hidup aja perlu buat mangkuk tukang sampah lain lagi tuh bikin itu kumpulin keluarga semuanya biar nerusin. Saya udah bukannya saya mau mencegah air nggak mungkin bisa dicegah ya. Kalau air hujan itu nggak bisa dicegah Pak RT, kayak air got. Yang saya cegah itu sampah Pak RT. Saya udah modalin kan, udah dikasih lanjar gitu. Ya otomatis air doang kan Pak RT, silakan masuk. Sampah sih saya udah cegah pakai itu lanjarnya. Lanjaran saya dicabut Pak RT. Jadi sampahnya ngumpul di situ semua. Mau pempes, mau segala botol-botol. Jadi seolah-olah jadi pembuangan terakhir tuh di depan rumah kos saya. Nah nanti setelah udah numpuk ke atas sudah mengundung gitu, kita sekeluarga itu semua keluarga yang besar kita itu ngambilin pakai carungin, ya untuk pulang. Hasil kita yang capek jadinya itu, iya. Enggak, waktu itu juga udah mengusulkan nama pasukan oranye, tapi mereka nggak mau ngambil sampah itu. Nggak mau. Katanya ini kan punya warga, bukan tugas dia. Ya. Saya dipanggil. Padahal dulu udah pernah, pasukan oranye udah pernah melakukan itu. Makanya kita panggil lagi, tapi yang kedua dia tidak mau ngambil gitu. Jadi saya udah ke sana, saya udah berkoordinasi. Memang kalau untuk yang namanya birokrasi ya Bu ya, saya bilang ya kita sabar-sabar. Tapi yang penting kita sudah berkoordinasi dengan pihak perumahan, di sana juga mereka menerima dan sudah ada beberapa yang dikerjakan. Tapi kita nanti untuk minta tindak lanjut ke sana. Kita selalu berlapor dan kita selalu berkoordinasi juga dengan pihak sebelah. Ya, ini loh keinginan warga, ini loh komplain warga. Kita selalu menyampaikan ke sana. Dan terkait masalah pagar, ini bukan saya ini ya Pak. Jadi kalau pagar disanggah sini, itu ada pegangan. Kalau disanggah kemari sini nih, nanti akan ada masalah lagi karena masuk ke tanah warga. Itu sebenarnya tarikan itu, dan tarikan itu bisa membantu ke sana, bisa membantu kemari, karena dia ada tahanan. Iya. Saya kalau ada pohon nanya kemana? Nah itu, nanti kan gini, kita minta sama warga. Sekarang kan eranya udah canggih nih, jadi ada kamera segala macam. Kita minta agar pelaporan itu serahkan foto. Jadi agar apa? Kita pun ke sana punya bukti, bukan cuma sekedar ngomong. Apapun itu bentuknya, yang namanya keluhan warga, ya kita akan sampaikan kepada pihak yang berwenang. Karena itu menjadi tugas kami sebagai RT untuk memberikan pelayanan. Tapi kita pun minta bersabar, segala sesuatu butuh proses. Makanya pentingnya kenapa kita punya duit. Kalau memang ada yang lama-lama, kalau duit kita ada, kas kita banyak, kita yang ngerjain sendiri, karena begitu. Makanya perlunya kesadaran masyarakat agar supaya yuk sama-sama kita biar iuran. Karena iuran bukan hanya sekedar uang sampah, bukan hanya sekedar uang keamanan, tapi untuk membangun kampung ini kita perlu modal, kita perlu biaya. Makanya saya bilang bersama-sama kita bangun. Untuk perumahan ini fondasinya temboknya lebih tinggi dibanding genteng warga nih. Untuk hal tersebut perumahan ini melanggar aturan enggak? Ya. Untuk konteks melanggar atau tidaknya, ya sebenarnya kalau lihat secara logika ya, yaitu lebih tinggi dari rumah-rumah kita. Ya mungkin saya bukan pakarnya ke situ, tapi tidak nyaman aja dilihatnya kan gitu. Untuk masalah tembok itu, yang penting bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan mereka, bagaimana kita dapat menyerap apa yang disampaikan warga ke kita sebagai RT dan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait. Saya katakan bahwa kita perlu proses, perlu adanya pendekatan-pendekatan. Karena apa?
Kita tahu sendiri aja sekarang, jangan kata pagar, laut aja punya girik sekarang yang dulu jadi candaan kita. Iya, lu bercanda. Ya, Tahu nenek moyangku dijual. ya ini kan sudah terjadi. Bagaimana caranya kita bisa nyaman dan pohon-pohon itu sudah tidak mengganggu dan juga sampah-sampahnya. Dan bicara sampah nih, jadi gini saya jelaskan bahwa kemarin kan ada istilah uang keamanan, uang kebersihan. Nah sekarang bukannya saya pengen ambil untuk mengambil alih, tapi ketika memang itu sudah sudah dibuatkan manajemen RT yang mengelola, bukan untuk kami, tapi untuk program-program yang kita bicarakan tadi. Jadi uang yang kemarin biasa kita lakukan untuk bayar keamanan, bayar orang kebersihan, sekarang itu bercabang untuk sarana dan prasarana kebersihan, untuk sarana dan prasarana keamanan, untuk lingkungan, untuk yang tadi kita bilang tuh buat jor-joran itu, cangkang itu. Terus kalau kita punya pendanaan juga, udahlah kita nggak mau lama-lama kita beresin tuh pagar, kita bisa. Jadi pentingnya anggaran itu untuk kenyamanan lingkungan, amanan lingkungan. Bahkan kalau saya mau bilang nih, saya punya cita-cita semua sentral yang ada kita, kalau kita punya modal, ada CCTV, semua warga bisa memantau. Di lingkungan RT 9 ini ada perusahaan-perusahaan yang berdiri. Nah, untuk perusahaan yang berdiri ini ada nggak sumbangsinya untuk kesejahteraan ataupun baik keamanan ataupun lingkungan kebersihan yang mereka keluarkan untuk lingkungan RT 9 ini sampai saat ini? Sebenarnya mereka juga mempunyai andil. Kalau ada di istilah aturan itu CSR ya, yang memang ada andil bagaimana mereka memberikan untuk lingkungan sekitar. Jadi harusnya ada untuk memberikan dana bantuan, untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, untuk sarana kebersihan dan keamanan. Seharusnya mereka juga dapat memberikan hal itu kepada lingkungan. Harapannya ke situ. Ya, Kontribusi. tapi untuk saat ini kan kita memang sedang melakukan pendekatan. Jadi harapannya untuk perusahaan-perusahaan yang tempat kita bisa ada andil untuk membangun lingkungan yang di tempat kita dan di sekitar. Sumbangsi teman-teman, sumbangsi semuanya itu nanti akan bermanfaat untuk warga sekitar. Nah, itu dia Pak RT. Selain contohnya kegiatan 17 Agustus, kan warga juga nggak dipatok, kan? Ada yang ngasih banyak, ada yang ngasih sedikit sesuai kemampuan. Kan jika perusahaan-perusahaan juga memberikan maksimal, sumbangan maksimal, donatur maksimal untuk warga, kegiatan warga, kan lebih meriah lagi 17 sama April. Ya dia sih sudah ngebuka pintu, artinya ketika memang ingin melakukan perayaan hari-hari besar, kita dipersilakan untuk memberikan proposal. Dia sudah memberikan itu. Tapi kan saat ini realisasinya kita belum begitu. Kita ini baru, jadi belum sampai ke tahapan itu. Dan mereka sudah buka pintu kalau untuk acara-acara kegiatan hari-hari besar agama, kegiatan kenegaraan seperti 17 hari kemerdekaan, mereka juga mengizinkan untuk mengajukan proposal. Mereka sudah sampaikan itu ke kita. Semuanya harus berkolaborasi. Saya RT, warga, dan semua yang terlibat di sini, tanpa dukungan semuanya tidak akan terlaksana. Apapun itu, yang pasti bahwa yang akan kita lakukan di tempat ini adalah kegiatan positif, kegiatan yang dapat menjadikan lingkungan kita lebih baik. Semuanya bergantung kita. Sehebat apapun RT-nya, sekuat apapun orangnya, kalau tanpa dukungan, saya meyakini itu nggak akan bisa kita realisasikan. Dan terima kasih Bapak Hafid sebagai RT 09. Ibarat kata, pemimpin tidak akan bisa bekerja sendiri. Kita ini warga, kita bergotong royong, itu penting. Saling support, bukan saling menjatuhkan. Tidak ada istilah pro kontra mengenai yang kemarin. Mari kita sama-sama saling berjabat tangan, saling menguatkan sama satu sama lain, dan saling support untuk kemajuan RT 09 khususnya warga RW 01 pada umumnya. Kembali lagi di Kata Warga, obrolan orang kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.